Teman-teman tahu nggak makna daripada kepala dan wakil? Itu bukan sembarang penyebutan ya, bukan sembarang penyebutan kepala dan wakil. Kepala itu adalah kepala, wakil itu awak dan sikil. Arti awak dan sikil itu badan dan kaki. Artinya kepala tidak akan pernah bisa berfungsi, tidak akan pernah berguna tanpa adanya sosok wakil. Jadi di sini saya ingin mengungkapkan rasa kecewa saya kepada Bapak Prabowo dan juga termasuk para pelaku protokoler yang mana mereka tidak menyediakan tempat yang sesuai dengan kebiasaan kepemimpinan di Indonesia dari zaman dahulu hingga sekarang, bahkan dari zaman kerajaan hingga saat ini. Di sidang kabinet paripurna kemarin ini mengecewakan bagi saya. Kenapa sih Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka kok duduknya disejajarkan dengan para menteri, tidak duduk di samping Bapak Prabowo? Sebenarnya ada apa, Pak? Akibat Wakil Presiden tidak duduk sejajar dengan Presiden, malah disejajarkan dengan para menteri, akhirnya muncul banyak persepsi dari kalangan netizen seperti ini dan kemudian juga seperti ini. Akhirnya kita mengulang dan mengingat masa lalu, Pak. Tanpa awak dan sikil, tanpa badan dan kaki, Pak Prabowo tidak akan pernah menang, Pak. Jadi tolong diperjelas dan berikan informasi kepada publik, sebenarnya ada apa? Apakah ada makna tertentu sehingga dilakukannya seperti itu? Tolong diperjelas ya Bapak ya, Pak Prabowo. Ingat sekali lagi, tanpa awak dan sikil nggak ada gunanya kepala. Kepala tok cuman menggelinding. Awak dan sikil inilah yang bekerja. Awak dan sikil inilah yang membantu semua, Pak. Ini Bapak harus bersyukur punya wakil, punya awak dan sikil yang aktif. Beda sama Pak Jokowi, punya awak dan sikil waktu itu nggak aktif. Diajak aktif sedikit kecapean. Ini loh semangatnya luar biasa, darah muda. Tapi seakan-akan disamakan kedudukannya dengan para menteri. Fahami lagi makna kepala dan wakil, Pak ya. Terima kasih, salam sehat, salam sejahtera, salam NKRI, merdeka. Saya sedikit kecewa. Assalamualaikum. Terkait berita yang sedang viral, Mas Gibran yang duduk sejajar dengan para menteri, tidak duduk sejajar dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, saya berpesan kepada teman-teman semuanya untuk tidak memperpanjang permasalahan ini, untuk tidak terus mencari pembahasan serta mencari kesalahan, apalagi ya kalau bisa stop dan hentikan. Saya melarang teman-teman untuk tidak terus memperpanjang masalah ini karena Mas Gibran sendiri sudah memberikan penjelasan ya teman-teman ya. Ada seseorang yang tidak bisa disebut siapa orangnya itu menghubungi Mas Gibran setelah sidang kabinet paripurna selesai. Kemudian beliau mempertanyakan terkait tempat duduknya Mas Gibran. Nah, Mas Gibran memberikan jawaban, saya ditempatkan di mana saja ya tidak masalah. Yang terpenting apa yang saya sampaikan, keluhan rakyat yang saya kunjungi bisa teratasi dan ada solusi, itu kata Mas Wapres. Jadi cukup jelas ya teman-teman ya, Mas Gibran tidak mempermasalahkan terkait tempat duduknya dimanapun diposisikan. Nah, di akhir komunikasi Mas Gibran mengatakan kalau cuma masalah duduk jangan jadi persoalan, kata Mas Gibran. Itu haknya karena saya hanya pembantu presiden sama dengan para menteri. Nah, jadi cukup jelas ya teman-teman ya bahwa Mas Gibran tidak mau hal seperti ini dijadikan sebagai persoalan, permasalahan ya. Itu Mas Gibran tidak mau seperti itu. Yang jelas ketika teman-teman sudah mendengarkan informasi ini, sampaikan juga kepada yang lain bahwa Mas Gibran pun tidak mempermasalahkan. Jadi kita jangan ikut membuat suasana semakin tidak memungkinkan begitu ya. Karena ini hanya sebatas tempat duduk saja ya.
Tetap semangat, kita doakan kepemimpinan Bapak Prabowo dan Mas Gibran berjalan dengan lancar hingga cita-cita dan impian Indonesia Emas, Indonesia Maju segera terwujudkan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Salam sehat, salam sejahtera, salam NKRI Merdeka. Assalamualaikum.